Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Widianti, NPM 2011140008, Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah Landasan Pendidikan. Saya mahasiswi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya ingin menerangkan artikel tentang pendidikan sebagai peranata sosial. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu saya ingin menerangkan sedikit tentang pendidikan sebagai peranata sosial. Di dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat, istilah sosial sering dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, di dalam kehidupan kaum miskin di kota, kehidupan kaum berada, kehidupan nelayan, dan seterusnya. Dan juga sering diartikan sebagai suatu sifat yang mengarah pada suatu empati kehidupan manusia, sehingga memunculkan sifat tolong-menolong. Masalah sosial akan dapat muncul ketika kenyataan yang ada tidak dapat dipahami oleh pengetahuan kebudayaan yang dipunyai oleh para individunya dan atau dipahami secara berbeda antara masing-masing individu yang terlibat dalam interaksi sosial yang ada. Pada dasarnya adalah untuk usaha pemenuhan kebutuhan dirinya agar dapat hidup secara berkesinambungan, kesamaan pandangan, dan pemahaman terhadap dunia sekitar manusia, hidup menjadi patokan bagi kesinambungan kehidupan manusia itu sendiri. Artinya, bahwa ketidaksamaan dalam pemahaman tentu terkait dengan kemampuan atau kekuatan dari pedoman yang mengatur kelompok sosial yang bersangkutan. Sehubungan dengan prinsip di atas, Pranata dengan pendapat Chomsky S. Widodo dan Jasmadi, menurutnya, prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang telah berlangsung sejak lama lebih menitik beratkan peran guru dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Paradigma tersebut bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan masyarakat, bangsa, dan negara, menurut Chomsky, Widodo, dan Jasmadi. Pendidikan sebagai salah satu peranata sosial sudah tentu tidak bisa lepas dari keterpengaruhan saling silang budaya. Sehubungan dengan itu, mengamati dunia pendidikan tentu tidak cukup hanya dengan melihat problem internal pendidikan. Misalnya, dari sudut pandang komponen pendidikan, tetapi tidak bisa harus dengan berbagai perspektif, misalnya budaya, sosial, ekonomi, politik, sejarah, filsafat, dan sebagainya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian pendidikan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, melalui proses, perbuatan, cara mendidik. Pendidikan dalam bahasa Yunani disebut pedagogis, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam Undang-Undang Sistem Paradigma atau Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 1, Bab 1, dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sendiri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dengan bangsa dan negara. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2006.
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana yang dilaksanakan oleh orang dewasa yang memiliki ilmu dan keterampilan kepada anak didik demi terciptanya instal kamil. Yang kedua, pengertian peranata sosial. Secara umum, yang dimaksud dengan peranata sosial atau lembaga sosial dapat dimaknai dengan organisasi, asosiasi, atau kelompok sosial. Peranata sosial adalah sekumpulan norma dalam sehubungannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Proses sejumlah norma menjadi peranata sosial disebut pelengkapan atau intersosialisasi. Oleh karena itu, peranata sosial disebut lembaga-lembaga sosial. Peranata sosial adalah wadah yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi menurut pola perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa peranata sosial adalah sistem sosial yang mengatur norma segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan bermasyarakat. Macam-macam peranata sosial. Peranata sosial pada dasarnya adalah sistem norma yang mengatur segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hidup bermasyarakat. Dalam setiap macam peranata yang ada di masyarakat, ada pun macam-macam peranata sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, di antara lain peranata keluarga, peranata agama, peranata ekonomi, peranata pendidikan, dan peranata politik. Langsung saja kita masuk ke dalam peranata yang pertama, yaitu peranata keluarga. Peranata keluarga adalah bagian dari peranata sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan kerabat. Pembentukan watak dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh peranata keluarga yang dialami dan diterapkannya sejak kecil. Bagi masyarakat, peranata keluarga berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Bila semua anggota sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana ia tinggal, maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang, aman, dan tentram. Yang B. Peranata agama. Peranata agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibekukan. C. Peranata ekonomi. Peranata ekonomi merupakan peranata yang menangani masalah kesejahteraan material yang meliputi cara-cara mendapatkan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat, mengatur cara-cara berproduksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi agar setiap lapisan masyarakat mendapat bagian yang semestinya. D. Peranata politik adalah serangkaian peranata pengaturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi mengatur semua aktivitas politik dalam masyarakat atau negara. Di Indonesia, peranata politik tersusun secara hierarki. Berikut ini beberapa susunannya. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Ketetapan MPR. Keempat, Undang-Undang. Yang kelima, Peraturan Pemerintah. Yang keenam, Keputusan Presiden. Yang ketujuh, Keputusan Menteri. 8. Peraturan Daerah. Peranata-peranata tersebut diciptakan masyarakat Indonesia sesuai dengan jenjang kewenangannya masing-masing dan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, pengaruh pendidikan sebagai peranata sosial. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa masalah sosial akan dapat muncul ketika kenyataan yang tidak ada dapat muncul ketika kenyataan yang ada tidak dapat dipahami oleh pengetahuan kebudayaan yang dipunyai oleh para individunya atau dipahami secara berbeda antara masing-masing individu yang terlibat dalam interaksi sosial yang ada. Individu-individu yang terlibat dalam interaksi sosial yang ada berusaha untuk memahami kenyataan yang ada tersebut. Pada dasarnya adalah untuk usaha pemenuhan kebutuhan dirinya agar dapat hidup secara berkesinambungan. Pendidikan sebagai salah satu peranata sosial sudah tentu tidak bisa lepas dari keterpengaruhan saling silang budaya.
Sehubungan dengan itu, mengamati dunia pendidikan tentu tidak cukup hanya dengan melihat problem internal pendidikan, misalnya dari adat pandang komponen pendidikan, tetapi tidak bisa juga harus dengan berbagai perspektif, misalnya budaya, sosial, ekonomi, politik, sejarah, filsafat, dan sebagainya. Yang kelima, peranata sosial dengan geografi. Peranata sosial merupakan sistem norma khusus yang mengatur tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peranata sosial di setiap daerah berbeda-beda. Hal ini disebabkan tuntutan hidup masyarakat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi-materi di atas adalah, dari keterangan mengenai peranata sosial, sudah bisa kita simpulkan bahwa sebuah peranata sosial memberikan makna kepada kita, bentuknya yang abstrak dan tidak dapat dilihat, akan tetapi mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingkah laku kita, khususnya tindakan-tindakan yang harus dilakukan berdasarkan pada aktivitas yang mengakibatkannya. Peranata sosial yang ada di masyarakat pada prinsipnya adalah mengacu pada kebudayaan yang berpedomaninya, sehingga ketika terjadi suatu perubahan pada tingkah laku nyata yang terlihat, maka biasanya aturan dalam peranata sosial dapat menstrukturisasinya. Akan tetapi, terkadang perubahan juga dapat terjadi ketika muncul hubungan antar budaya yang berbeda. Akhirnya, masyarakat akan mempunyai banyak sekali peranata sosial yang menjelaskan makna dari norma, nilai, pengetahuan, serta aturan yang ada dalam kebudayaan masyarakat yang ada. Karena peranata sosial merupakan sebuah perangkat pedoman dalam aktivitas khusus manusia sebagai anggota masyarakat. Demikianlah keterangan yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata saya yang salah atau penulisan saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.